Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencrit demi seencrit lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan soft e-learn One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1062 mendapatkan judul Adventure in the Land of Science, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti petualangan di tanah ilmu pengetahuan. One Piece chapter 1062 kembali melanjutkan cover story dari keluarga Germo Double Six, di mana kali ini memperlihatkan kondisi kota Kokoa yang berada di markas besar milik Big Mom yang tertutup oleh es seluruhnya. Bahkan orang-orang di sana pun membeku di dalam es. Menarik, sepertinya hal tersebut merupakan efek dari kekuatan buah iblis. Dan siapa lagi pengguna buah iblis es jika bukan Aokiji? Yap. Apakah kalian masih ingat dengan cover story keluarga Germo di manga One Piece chapter 1046? Yap, saat itu digambarkan ada dua sosok penyusup yang ada di Pulau Coklat. Banyak yang mengira mereka adalah Reiju dan Ichiji. Namun nyatanya, di cover story selanjutnya, mereka berdua telah berada di Whole Cake Island yang jarak tempuhnya beberapa hari jika menggunakan kapal. Apa tujuan Aokiji pergi ke markas besar milik Big Mom? Sangat membagongkan. One Piece chapter 1062 diawali dengan memperlihatkan kru bajak laut topi jerami yang berada di kapal Thousand Sunny. Robot raksasa milik Vegapunk terlihat masih memegangi kapal Samigo. Franky dan Brook terlihat terkejut saat mendengar cewek Uhui itu mengatakan jika dirinya adalah Vegapunk. Vegapunk berkata jika kru topi jerami sangatlah berisik. Franky kemudian berkata pada Vegapunk jika dia sangat menghormati dirinya. Franky menambahkan jika dia pernah menjelajahi laboratoriumnya yang berada di kampung halaman miliknya di Baltimore selama 2 tahun. Usopp masih terkesima melihat robot raksasa seperti apa yang selama ini dia impikan. Bahkan robot milik Vegapunk tersebut 10 kali lebih besar dari General Franky. Usopp sangat ingin memperlihatkan robot tersebut pada Luffy dan Chopper. Sanji memperlihatkan wajah mesumnya ketika mengetahui Vegapunk ternyata adalah seorang cewek Uhui. Robin bertanya pada gadis tersebut karena dia tak pernah mendengar informasi apapun jika Vegapunk adalah seorang wanita. Robin semakin heran karena sepak terjang dari Vegapunk yang sudah sekian lama tak sesuai dengan penampilan yang Robin lihat saat ini. Vegapunk menjawab jika hal yang dipertanyakan oleh Robin sudah sangat jelas karena dia bukanlah Stella. Yap, terdapat catatan kecil di mana tubuh asli dari Vegapunk disebut dengan Stella. Dia berkata jika dirinya adalah Pang Zero Two, Vegapunk Lilith. Selain itu, Lilith juga mengatakan bahwa mereka sering kekurangan uang di tempat ini, sehingga dia memalak kru topi jerami untuk memberikan barang berharga milik mereka, dan Lilith akan membiarkan mereka pergi. Mendengar hal yang berbau uang, Nami langsung berespon. Dia mengira jika sosok wanita yang ada di depannya sedang bercanda. Jika Lilith menginginkan uang milik Nami, maka setidaknya dia harus menolong mereka dengan lebih serius lagi. Lilith berteriak jika dia sedang tidak menolong mereka, karena biasanya kapal-kapal tak akan bisa melalui perairan di pulau ini. Kemudian Vegapunk Lilith mengancam kru topi jerami dengan senjata yang merupakan robot hewan. Bukannya takut, kru topi jerami malah terkesima melihatnya. Tiba-tiba Denden Mushi milik Lilith berdering. "Hei Lilith, apa yang sedang kau lakukan? Farming lagi ya? Kau harus punya harga diri lebih sebagai seorang ilmuwan," ucap seseorang dari balik Denden Mushi. "Diam kau Saka, apakah kau bisa menambahkan uang kita dengan harga dirimu itu?" ucap Lilith. Saka kemudian menjelaskan jika orang-orang itu tak akan mudah menyerah karena mereka adalah bajak laut topi jerami yang baru-baru ini didapuk menjadi Yonko. Lilith semakin yakin jika orang-orang itu memiliki banyak harta karun. Namun Saka berkata jika Lilith meremehkan mereka. Dia memintanya untuk melihat ke arah sang pendekar pedang. Dia adalah orang dengan bounty 1.111.000.000 berry, sang pemburu bajak laut, Zoro. Saat ini dia sangat tenang, tapi sebenarnya dia mampu membunuhmu secara instan. Sama seperti orang di belakangnya, sang anak iblis, Nico Robin, ucap Saka pada Lilith. Namun Lilith masih yakin dengan pasukan robot hewan buasnya mampu mengalahkan mereka semua. Dan Saka kembali memperingati Lilith untuk berhati-hati. Kemudian Zoro tiba-tiba berkata jika dia memiliki sebuah permintaan pada sosok Vegapunk Lilith. Di balik Denden Mushi, Saka malah meminta Lilith untuk membawakan mereka padanya.
karena dia sangat tertarik dengan bajak laut topi jerami. Shin kemudian berpindah pada grup Luffy. Dia bertanya pada Bonnie mengenai tujuannya ke Pulau Egghead. Bonnie berkata jika dulu saat dia masih kecil, tempat ini hanyalah laboratorium biasa. Luffy kembali menanyakan tujuannya kemari. Bonnie menjawab semua ini tergantung jawaban dari Vegapunk, dan dia ingin Vegapunk mati. Luffy dan Chopper terkejut mendengarnya. Bonnie kemudian menjelaskan jika ayahnya telah diubah menjadi cyborg oleh Vegapunk. Luffy malah terkesima saat mendengarkannya. Namun Bonnie kembali menjelaskan jika ayahnya kini telah kehilangan kesadaran manusianya sama sekali. Bahkan dia tak mengetahui siapa dirinya sendiri, dan saat ini dia hanyalah sebuah senjata hidup saja. Jinbe berbelasungkawa saat mendengarnya, dan Luffy kemudian meminta maaf pada Bonnie. Mereka semua akhirnya memasuki Pulau Egghead, dan Luffy berencana mencari makanan. Namun mata Luffy seketika berbinar-binar setelah melihat banyak makhluk aneh di depan matanya. Luffy melihat monster naga dan langsung berniat menaikinya. Tanpa pikir panjang, dia langsung melesat ke arah naga tersebut. Namun Luffy malah berakhir dimakan oleh monster itu. Seketika, Luffy malah menembus monster itu, padahal dia merasa sudah dimakan olehnya. Bonnie kemudian melihat ada banyak makanan di depan matanya. Luffy, Chopper, dan Bonnie langsung bergegas ke sana. Namun Jinbe mengatakan jika makanan itu bisa jadi adalah jebakan. Namun Luffy, Chopper, dan Bonnie malah menembus makanan tersebut. Mereka tak dapat memegangnya. Chopper berkata jika hal ini membuatnya semakin lapar. Luffy malah mengira mereka telah mati dan berubah menjadi hantu. Jinbe membantah perkataan Luffy dan menyimpulkan jika makanan itu hanyalah sebuah hologram. Luffy semakin kesal dan penampilannya berubah. Struktur rambutnya berubah dan terdapat asap putih di sekelilingnya. Apakah ini bentuk transisi sebelum dia masuk ke dalam Gear 5? Atau bentuk gear baru tanpa Luffy sadari? Namun penampilannya ini malah terlihat mirip seperti siluet dari Rocks di Sebek. Luffy akhirnya sadar jika naga yang ingin dia naiki tadi juga hanyalah hologram. Chopper kemudian melihat sebuah mesin dengan gambar makanan serta tombol-tombol di mesin tersebut. Bonnie sudah tak peduli lagi karena dia mengira hal di tempat ini semuanya palsu. Namun Jinbe menyadari sesuatu. Meskipun pulau ini adalah pulau musim dingin, namun air yang ada di dalam pulau tidak membeku. Tiba-tiba muncul sosok anak kecil raksasa yang mengatakan jika di pulau ini terdapat mesin pengontrol suhu, sehingga dia dapat mengatur temperatur sesuka hatinya di Pulau Egghead. Pada badan anak kecil tersebut terdapat tulisan Punk 06. Luffy yang masih kesal juga mengira anak kecil di depannya juga sebuah hologram. Luffy kemudian memukulnya dan malah berhasil mengenainya. Karena dipukul, sosok anak kecil raksasa itu menjadi kesal dan memukul balik Luffy. Luffy meminta maaf, namun di sisi lain, Bonnie melihat ada burger, minuman, serta kentang goreng yang tersaji dari sebuah mesin. Bonnie senang karena dia dapat menyentuh makanan tersebut. Luffy dan Chopper langsung menghampiri dan menekan tombol menu makanan yang ada di mesin tersebut. Punk 06 menjelaskan jika itu adalah mesin memasak otomatis. Mesin tersebut dapat memasak 500 makanan dalam beberapa menit saja. Luffy, Chopper, dan Bonnie terus memakan makanan yang keluar dari mesin tersebut. Namun tiba-tiba Punk 06 memukul monster hologram yang ada di dekatnya. Dia kemudian menjelaskan mengenai alat pengontrol temperatur yang ada di pulau ini dapat mendeteksi keberadaan dari suatu organisme. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengatur suhu seluruh dunia. Namun uang yang dimiliki oleh dunia saat ini tak mencukupi untuk membuat mesin tersebut. Bonnie terkejut karena Punk 06 dapat memukul hologram tersebut. Punk 06 selalu menjelaskan jika dia menggunakan sarung tangan khusus sehingga dia mampu melakukannya. Jinbe kemudian menanyakan pada Punk 06 siapakah dia sebenarnya. Punk 06 selalu menjawab, "Aku adalah ilmuwan jenius yang rendah hati, Dr. Vegapunk," ucap Punk 06. Dalam box perkenalan dituliskan jika Punk 06 adalah Dr. Vegapunk Atlas. Luffy dan yang lainnya kaget saat mendengarnya. Bonnie merasa ragu dan berkata jika sosok anak kecil itu telah berbohong padanya. Lalu Luffy berkata jika dia mengetahui nama Vegapunk dari Koby. Shin kemudian berpindah ke dalam kapal pemerintah dunia yang sedang berada di lautan New World. Di dalamnya ternyata ada anggota CP0, Rob Lucci, Kaku, dan Stacy. Kaku bertanya pada Lucci mengenai apa yang harus mereka lakukan. Kaku berkata jika Vegapunk adalah seorang yang jenius
Dia sangat sibuk dan akhirnya membuat 6 kloningan dari dirinya. Terlihat sebuah kertas yang memperlihatkan nama-nama spesifik dari kloningan Dr. Vegapunk. Punk 06, Yohua. Punk 05, Atlas. Punk 04, Pythagoras. Punk 03, Edison. Punk 02, Lilith. Dan Punk 01, Saka. Lucci kemudian menjelaskan misi mereka ke Pulau Egghead. Pertama-tama mereka harus mengembalikan Seraphim Kuma ke Pulau Egghead dan membunuh semua Vegapunk. Kaku kemudian mewanti-wanti mereka agar berhati-hati saat melakukannya, karena di laboratorium milik Vegapunk terdapat banyak barang yang berharga. Lucci mempertanyakan mengapa mereka harus menyingkirkan orang yang sangat berguna seperti Vegapunk. Apakah semua ini ada hubungannya dengan kejadian di kerajaan Lucia tempo hari? Ucap Lucci. Stacy menyarankan agar Lucci tak ikut-ikutan masalah itu. Dan Kaku juga berkata, jika dia tak mau dilibatkan jika Lucci memang ingin mengetahui alasan sebenarnya mengapa mereka harus membunuh Dr. Vegapunk. Pada akhir One Piece chapter 1062, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Eits, jangan di-close dulu videonya, karena Mimin ada informasi penting. Lifestyle Anime berkolaborasi dengan Misfit Society akan bagi-bagi kaos gratis. Penasaran gimana caranya? Silahkan dicek icrot videonya. Sudah rilis desain terbaru yaitu Nami dan Naruto Baryon Mode. Desain Nami dengan dominan warna orange dibuat dengan kostum tempur di perang Onigashima saat ini bersama dengan jeruk favoritnya. Desain kedua yaitu desain Naruto. Pasti sudah pada tahu kan? Form terakhir Naruto dengan Kyuubi. Form terkuatnya dengan mengorbankan nyawa Kyuubi. Kedua desain ini sudah tersedia di platform kesukaan kalian, WhatsApp, Marketplace, dan juga TikTok Shop. Pengiriman bisa COD dan juga bisa free ongkir bos. Bahan kaos tersedia versi premium 24S dan versi standar 30S. Mimin rekomendasikan yang 24S ya, biar yang kamu dapatkan adalah versi terbaik. Harga untuk 30S adalah 99.000 dan 24S 119.000 saja. Khususon di perilisan kali ini, kita akan memberikan satu kaos gratis di pembelian saat ini untuk kamu yang sudah memiliki 5 kaos dari kami. Dan untuk yang memiliki kurang dari 5 atau belum sama sekali, tenang saja, dengan menggenapkan pembelian ke 5 pieces, kamu akan mendapatkan free satu kaos bebas, pilih yang mana aja bos. Mau klaim free kaosnya? Hubungi WhatsApp kami dulu ya sebelum memesan. Yang mau kaosnya saja, langsung saja sikat bos. Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece chapter 1062. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.